Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu. Misalnya ancaman bahaya atau rasa sakit. Menurut ahli psikologi, takut adalah emosi dasar dari kehidupan manusia. Salah satu bentuk tekanan dalam pikiran dan jiwa orang percaya yang menghambat atau menghalangi seseorang untuk bersaksi akan kebenaran firman Tuhan adalah ketakutan. Ketakutan dapat mematikan roh yang menyala untuk memberitakan Injil Kristus. Ketakutan karena tekanan para penguasa sering melanda orang-orang percaya untuk menyebarkan berita Injil yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Pada waktu itu, Paulus menghadapi kegagalan untuk penginjilan di Athena. Sehingga Paulus harus meninggalkan Athena karena mereka tidak suka dengan pelajaran tentang firman Tuhan. Terutama mengenai ajaran tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Dalam awal pelayanan Paulus di Korintus, bisa kita baca dalam Kisah Rasul 18 ayat 1-8, ia menemukan rekan-rekan yang tepat dalam bekerja dan melayani Tuhan. Beberapa orang penting di Korintus pun merespon firman Allah yang diberitakan Paulus. Mereka terima secara positif. Namun ada hal yang menarik dalam firman kehidupan hari ini, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Paulus melalui sebuah penglihatan untuk memberikan semangat kepada Paulus. Dalam firman kehidupan hari ini, firman Tuhan berkata, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Perintah jangan takut memiliki jawaban di ayat yang ke-10. Dikatakan, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Tuhan Yesus meyakinkan Paulus agar tidak takut. Tujuan ketidaktakutan itu adalah kelangsungan pemberitaan Injil. Paulus diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk terus memberitakan firman kepada orang-orang di Korintus. Di tengah situasi yang menekan dia untuk tidak lagi bersaksi. Namun Tuhan Yesus mengharuskan Paulus bersaksi. Tidak boleh diam. Tidak boleh berhenti untuk memberitakan Injil. Sebagai anak-anak Tuhan, setiap orang harus terus-menerus memposisikan diri sebagai saksi yang menyampaikan firman Tuhan. Seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dalam kehidupan kita, penyertaan, pertolongan, dan bimbingan Tuhan adalah modal dasar kita untuk bersaksi dan menyatakan firman Tuhan kepada dunia ini. Injil harus diberitakan, tidak boleh didiamkan. Dan Tuhan menyatakan, aku menyertai engkau. Demikian pula dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan juga berseru, jangan takut. Jangan takut menjalani kehidupan ini.
Sebab Tuhan juga menyertai dan memberkati kita umatnya. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami tidak takut karena Tuhan menyertai. Mampukan kami, yakinkan kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.